wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur. Ada yang sampai 40 tahun, ada yang sampai 50 tahun, dan ada yang sampai 60 tahun bahkan lebih. Tapi hamba Allah yang paling beruntung, yang masa mudanya digunakan dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, digunakan untuk menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, untuk salatnya, untuk puasanya, untuk sedekahnya, menuntut ilmunya, semua diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah au fi ta'atillah. Yang dinaungi adalah para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, para ulama salaf kita zaman dahulu, dari kalangan sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, wa man ba'dahum, dan setelah mereka adalah orang-orang yang menggunakan masa muda dengan sebaik mungkin. Kalau seandainya kita bukan seperti mereka, apa kata para ulama? Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau kita bukan mereka, maka tirulah pola hidup mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Yang namanya meniru orang yang mulia adalah sebuah kemuliaan. Wallahil azim, kita bukan Abu Bakar, kita bukan Umar, kita bukan Utsman, kita bukan Ali ibn Abi Thalib, tapi kita bisa meniru pola hidup mereka. Bagaimana mereka gunakan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Karena kita bukan mereka ayyuhal ikhwah. Contoh mereka, karena Rasul dan para sahabat dijadikan oleh Allah generasi terbaik. Untuk apa? Agar diikuti oleh generasi setelah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada dalam jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Kenapa kita mencari contoh yang lain? Kenapa kita tiru artis-artisnya? Na'udzubillah. Kenapa yang kita ikuti orang-orang non-muslimnya? Sedangkan Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah, qudwah yang baik. Apakah kita sia-siakan? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kita mau mencari yang buruk dan kita gantikan yang baik? Kita ada qudwah ya ikhwah, ada contoh sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah di masa mudanya. Mereka adalah orang-orang yang sedikit untuk tertidur. Mereka banyak begadang malamnya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita. Kalau kita mau menjadi mereka, tirulah hidup mereka. Dan bahkan Masya Allah, di zaman kita ini, wa fi asrina hadha, di zaman kita saat ini, lihatlah para ulama. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau tidur cuma 4 jam saja. Dan hatta yang masih hidup saat ini, dzakir naik, tidur itu cuma 3 jam saja. Dan itu beliau katakan sendiri. Banyak para ulama-ulama yang mereka ini di malam harinya sibuk dengan kajian Alkitab wa Sunnah, Alkitab wa Sunnah, Alkitab wa Sunnah. Hidup mereka ambisinya berdakwah, hidup mereka ambisinya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bukan mereka, fatashabbahu. Syekh Al-Albani rahimahullah, sampai mata beliau Masya Allah keluar darahnya. Karena apa? Karena banyak membacanya, akhirnya menjadi ahlul hadis. Syekh Ibn Baz rahimahullah tabaraka wa ta'ala, orang yang buta ternyata hatinya tidak buta. Allah muliakan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka bukan di dunia.
Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, man talabal ula, barang siapa yang mau mendapatkan harapan yang tinggi, sahiral layali, dia akan begadang malam. Sabar kita, sebagaimana para ulama salaf kita zaman dahulu juga sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Nuhnya, Musanya, Ibrahimnya, Isanya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlomba-lomba ya ikhwah. Siapa dari kita yang paling depan menjumpai Allah Subhanahu wa taala? Siapa dari kita yang amalnya paling banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa dari kita yang hafal Qur'annya paling banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang sedekahnya paling banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Musara'ah, berlomba-lomba. Kita kalau ambisinya besar untuk akhirat, kita nggak akan biarkan orang lain berada di depan kita. Kenapa? Begitulah para ulama kita zaman dahulu. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk bersegera kepada apa? Dunia? Kalla, enggak, ila rabbikum, menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawat wal ard, yang mana yang kita harapkan adalah surganya Allah yang luasnya seperti langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu hanya dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan untuk orang-orang yang lalainya. Uiddat lil muttaqin, akan dipersembahkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang-orang yang ambisinya besar sebagaimana para ulama, mereka itu enggak suka hal-hal yang remeh. Mereka akan mencari hal-hal besar, izamul umur. Itu yang mereka cari, Masya Allah. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta perkara-perkara yang besar. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah tuh benci hal-hal yang remehnya. Kita, na'udzubillah, para pemuda saat ini itu disibukkan dengan hal-hal yang remeh, dengan gamenya, permainannya, hatta judi online, na'udzubillah. Sesuatu hal yang harusnya kita nggak diurusi, disibukkan dengan itu, na'udzubillah. Perkara besar, nuntut ilmunya, hadisnya, fikihnya, tafsirnya, mereka nggak ngerti. Ayyuhal ikhwatul kiram, pemuda zaman kita saat ini, na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Sedekahnya bukan berarti kita dilarang untuk mengejar dunia, silahkan kejar dunia, tapi sedekahkan harta kita. Ini sekarang dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, na'udzubillah. Sibuk menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, na'udzubillah. Bukan bicara tentang bisnis, bukan bicara tentang lembaga pendidikan yang dia kembangkan, bukan. Dia nggak tahu arah hidupnya kemana, na'udzubillah. Tidak ada jati diri bagi dia. Hilang pemuda saat ini, Masya Allah. Kita bandingkan bagaimana kondisi para ulama salaf kita zaman dahulu ketika masih muda. Lihatlah Mu'adz ibn Jabal, disebutkan min kibari ulama'i sahabah, termasuk ulama kibar dari generasi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz itu menuju Yaman, ke negara Yaman. Umurnya ketika itu masih 31 tahun. 31 tahun menjadi walian, menjadi wali, pemimpin besar di Yamannya. Wa qadiyan, menjadi hakim di Yamannya. Wa muallima, dan menjadi dai, umurnya 31 tahun. Wa inna nahnu min akhlaqis salaf, mana kita dari akhlaknya para ulama salaf yang hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna nahnu min haula, mana kita dari mereka, Masya Allah, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Mu'adz ibn Jabal, Masya Allah, meninggal di tahun 18 Hijriah, dan umurnya saat itu 38 tahun, belum sampai 40 tahun, meninggalkan turath, meninggalkan warisan ilmu yang besar sekali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, Nabi jadikan sebagai pemimpin perang, pemimpin pasukan, umurnya 18 tahun. 18 tahun, belum sampai 20 tahun udah memimpin pasukan perang. Dan yang memerintahkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
umurnya 18 tahun. Apa kabar pemuda kita 18 tahun saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Zaid ibn Haritha min ashhar kuttabil wahyi, termasuk orang yang paling terkenal dalam menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal umurnya 21 tahun. Umurnya 21 tahun. Udah sibuk dengan kitabatul wahyi, menuliskan wahyu, hafal Quran. Zaid ibn Thabit masyaallah radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi, Fatah Sind, yang dulu di Sind ini adalah Pakistan saat ini, ditaklukkan oleh dia Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi, umurnya 17 tahun. Takluk orang-orang non muslim di hadapan dia. Saat ini banyak sekali dari satu rumpun India, Pakistan dan Bangladeshnya memegang agama Islam. Salah satu sebabnya adalah Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi. Beliau taklukkan itu umurnya 17 tahun. Bagaimana masa muda orang-orang zaman dahulu, gunakan dengan sebaik mungkin. Dan berbeda dengan kondisi kita saat ini, na'udzubillah. Umar ibn Abdul Aziz yang disebutkan sebagai Al-Khalifah Al-Khamis, pemimpin yang kelima, Al-Khalifatul Umawi, khalifah dari kalangan Bani Umayyah, yang terkenal dengan kezuhudannya, yang terkenal dengan keadilannya, meninggal umurnya 39 tahun. Sudah memimpin umat, bahkan gelarnya adalah Al-Khalifatul Khamis, pemimpin yang kelima setelah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imamun Nuhah, imamnya ahli nahu, imamnya ahli bahasa, Sibawayh, ma'ruf wa masyhur, terkenal, populer dia Masya Allah. Ternyata dia ini meninggal umurnya 32 tahun, telah meninggalkan turas dalam urusan ilmu nahu. 32 tahun, diakui oleh ulama dari segala penjuru dalam urusan bahasa. Harun ar-Rasyid, Al-Khalifatul Abbasi, khalifah dari kalangan Bani Abbas, itu ternyata Masya Allah sudah memimpin umurnya 21 tahun. 21 tahun sudah menjadi pemimpin besar, pemimpinnya umat Islam. Umur masih muda. Al-Bukhari wa kadzalika akharun. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka sadar mereka diciptakan bukan untuk lalai. Mereka diciptakan bukan untuk senda gurau. Mereka diciptakan untuk nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu betul ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka nyembah kepada saya. Kita diciptakan oleh Allah, dikasih kaki oleh Allah, bukan untuk melangkahkan hanya ke pasar saja, ke pabriknya saja, ke kantornya saja, bukan. Kita ini dikasih oleh Allah kaki, ada tanggung jawabnya melangkahkan kaki kita ke masjid Allah. Kemudian setelahnya baru mencari maisha. Silahkan berangkat ke pasarnya, silahkan berangkat ke kantornya. Dan sekarang banyak pemuda-pemuda yang tinggalkan masjidnya karena urusan kantornya. Na'udzubillah. Dulu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kalau mereka dicari, di mana dia, di mana fulan, di mana allan, mereka akan mudah mencari di masjid. Dan kalau kita sekarang, kalau kita ditanya mana fulan, gak akan jumpa di masjid. Nabi SAW ketika dicari oleh para sahabatnya, mana Nabi SAW? Mereka pertama kali yang akan mereka cari, yang akan mereka tuju, masjidnya. Maka dari situ ayyuhal ikhwatul kiram, belajarlah untuk meniru bagaimana pola hidup mereka. Mereka hidup bukan untuk dunia, mereka hidup bukan untuk senda gurau permainan, tapi mereka tahu ada tanggung jawab umur yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Umur kita udah 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Antum kira antum akan bebas dari Allah? La, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan fulan, berhentikan allan, berhentikan fulan, berhentikan allan. Innahum mas'ulun. Mereka harus ditanya tentang umur yang dihabiskan untuk apa. Lebih banyak untuk maksiat. Dulu di masa muda mungkin ada zinanya, na'udzubillah, ada khamarnya, na'udzubillah, ada judi, na'udzubillah. Waqifuhum, stopkan mereka semua. Innahum mas'ulun. Karena mereka semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka jangan menjadi orang-orang yang mau ikut keterbelakangan. Jangan mau menjadi generasi yang mundur. Dan ini sifatnya orang-orang munafik, na'udzubillah. Allah berfirman, radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Orang-orang munafik itu senang untuk menjadi orang-orang yang terbelakang, mundur, nggak ikut perang, nggak ikut belajar, nggak nuntut ilmu, nggak ikut beribadah. Radu ayyakunu ma'al khawalif. Mereka itu senang kalau mereka ini nggak hadir bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan himmah kita, dan itu bukan ambisi kita. Jangan sampai kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dari kalangan Bani Israel. Allah berfirman, waslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Ya Muhammad, bacakanlah untuk mereka tentang kisah seseorang. Atainahu ayatina, kami kasih untuk dia ayat-ayat kami. Masya Allah, dikasih oleh Allah. Gampangnya kita saat ini, Allah mudahkan menghafal Quran, Allah mudahkan menghafal hadis. Atainahu ayatina, kami berikan untuk dia ayat-ayat kami. Dia hafal. Fansalakha minha, ternyata dia mencari jalan yang lain, tidak mau kepada jalan sunnah, tidak mau kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'ahu syaitan. Orang-orang seperti ini yang Allah udah kasih petunjuk malah melenceng, akan diikuti oleh syaitan jejak-jejaknya. Masya Allah, akan terus diikuti. Fakana minal ghawin. Pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang menyimpang. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami berkehendak, kami akan angkat derajat dia dengan tingginya. Masya Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi dia ini lebih senang untuk dunianya. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Banyak sekarang para pemuda-pemuda yang Allah mudahkan jalannya, Allah kasih petunjuk bagi dia, tapi dia lebih takut kalau seandainya mengikuti jalan agama, rezekinya seret, rezekinya tersempitkan. Na'udzubillah. Wattaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Jangan jadi orang-orang seperti itu. Masya Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qila lakum munfiru fil ard, idza qila lakum munfiru fi sabilillah, kalau seandainya dikatakan untuk kalian berangkatlah di jalan Allah, berangkat kita. Jangan sampai kita memilih dunia. Itu kata para ulama. Dan hidup kita ini sempit, Pak. Ayyuhal ikhwatul kiram, hidup kita sempit. Hidup kita ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lewat 70, ada, tapi sedikit. Maka dari itu, sisa umur kita gunakan dengan sebaik mungkin. Apalagi kalau setengahnya maksiat, setengahnya taat. Kita nggak pernah tahu apakah kita selamat dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Hari Jumat ini adalah harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harinya kita ini untuk mengucapkan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita kirimkan salam untuk beliau, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah untuk beliau dan kirimkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.